Laptop gaming kembali lagi datang ke Pichel dan kali ini kita akan review sebuah laptop gaming dari Acer yang populer banget. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah laptop dari Acer, yaitu Acer Predator Nitro 5 atau Nitro 5 gitu ya. Jadi untuk membedakan antara line up gaming dan non-gaming, Acer itu memperkenalkan line up Predator. Dan semakin kesini, Acer tuh semakin serius mengembangkan seri Predator ini agar menjadi top of the mind di pikiran para gamers. Nah, kali ini Pichel akan review salah satu model yang paling hits, paling populer banget, dan bisa dibilang merupakan sebuah entry level dari seri Predator, yaitu Acer Predator 5 dengan kode AN5155454YU gitu ya. Untuk lineup Predator Nitro 5 ini, awalnya itu diperkenalkan pada tahun 2018, dan hingga sekarang mereka terus merefresh lineup gaming tersebut dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Dan untuk model yang akan kita review kali ini, itu tuh dia memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu Intel prosesor Core i5 9300H, kemudian dia memiliki RAM 8GB DDR4, dan ada storage to hard disk konvensional 1TB dengan 7200 RPM, dan juga ada NVIDIA GTX 1050 3GB GDDR5, dan ada Intel UHD Graphic 630, plus layar 15,6 inci dengan resolusi Full HD. Untuk urusan desain, Nitro 5 ini mengusung desain yang cukup strong aura gamingnya. Mulai dari bagian depan sini, kalian bisa lihat dari panel depannya itu ada emblem Predator, ya di bagian tengah-tengah gini berwarna silver, dan kemudian di bawahnya tuh ada logo Acer yang berwarna hitam glossy finish gini. Dan di samping kiri dan kanannya, dia tuh ada kayak segitiga-segitiga gitu yang dibentuk mirip kayak motif honeycomb ya, atau kayak bentuknya segi 6 lah kita bisa bilang. Dan mayoritas tuh finishnya terbuat dari matte ya, sehingga kalau matte gini tuh meminimalisir akan peluang untuk lecet, terutama di bagian depan. Dan ada juga tulisan Nitro di bagian bawahnya sini berwarna merah marun ya, dan desainnya cakep banget, merah marun warna gelap begini. Kemudian di bagian belakang dari laptopnya ini sendiri ada motif yang bentuknya kayak trapesium begini, kalian bisa lihat ya, seperti kayak exhaust atau knalpot mobil-mobil sport. Dan ini merupakan saluran udara untuk keluar, yang di sini udara untuk keluar dan juga di sini udara untuk masuk. Tambah juga ada satu lubang exhaust yang berada di sebelah kanan dari laptop ini juga. Secara bahan, mereka mempergunakan mayoritas bahan plastik, ya dari bagian depan dan bagian dalamnya, jadi sehingga flex-flexnya tuh berasa banget tuh. Kalau kalian lihat, dia flexnya berasa banget, dan ini sih sebenarnya merupakan hal yang normal, terutama untuk laptop-laptop yang berbahan plastik. Untuk bentuk laptopnya sendiri tuh dia nggak pure kotak banget, jadi tuh dia bentuknya ada lekukan-lekukan tajam, contohnya kayak di ujung sebelah sini, ya. Itu tuh dia ada kayak melekuk sedikit, ini mempertegas akan unsur gamingnya. Kalau bisa bilang bahwa memang ini sesuai banget dengan karakteristiknya, yaitu karakteristik gaming. Dan untuk pemilihan warna dari laptop ini tuh nggak jauh-jauh dari dua pilihan warna utama, yaitu warna merah dan juga warna hitam. Mulai dari bagian depan, bagian tengah dekat engsel, bahkan juga hingga bagian dalam di keyboard dan juga pemilihan touchpad-nya. Untuk penopangan layarnya, Nitro 5 ini menggunakan dua buah engsel di bagian kiri dan juga bagian kanan. Dan ini mereka engselnya itu berada di tengah-tengah, engselnya cukup lumayan, jadi kalau misalnya kita geser-geser ini juga cukup lumayan, kokoh. Dan engselnya ini sendiri sudah mendukung kemiringan layar hingga 150 derajat, ya tuh. Jadi lumayan nekuknya. Dan kekuatan engselnya lumayan banget dan bisa menahan layarnya ini sendiri, walaupun untuk mengatur kemiringannya tidak seberat dari laptop yang pernah Pichel review, seperti Lenovo ThinkPad L540, yaitu dimana dia cukup keras, sedangkan kalau ini nggak butuh effort terlalu banyak untuk bisa menggeser akan engselnya. Dimensi dari laptop ini sendiri adalah 36 cm dikali dengan 25 cm dengan ketebalan hanya 2,5 cm. Dan total beratnya itu sendiri 2,7 kg. Beratnya ini lumayan, ya kalau misalnya kalian pakai harian, tapi masih bisa dimaklumi dengan ukuran laptop yang sebesar 15,6 inci. Dan untuk ketebalannya juga tidak terlalu bermasalah untuk Pichel, karena Pichel kebiasaan untuk bawa laptop-laptop yang jauh lebih berat daripada laptop ini. Nah, sekarang kita akan fokus kepada I/O port dari laptop Acer Nitro 5 ini. Untuk port Acer Predator Nitro 5 AN51554 ini, itu tergolong standar. Dan kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan dari laptop ini, itu ada port charger. Dan kemudian ada dua buah LED indikator, yaitu untuk power dan juga indikator battery activity. Dan kemudian dia ada juga USB 2.0 Type A
beserta juga dengan audio combo jack. Sementara di sebelah kiri dari laptopnya, itu kalian bisa menemukan Kensington lock, dan kemudian ada expandable gigabit Ethernet port, ada juga HDMI output 2.0, kemudian USB 3.0 Type-C, dan 2 buah USB 3.0 Type-A. Ada beberapa port yang Pichel harapkan ada di dalam laptop ini, seperti USB Type-C yang harusnya mendukung akan Thunderbolt teknologi, dan juga belum adanya slot memory card di dalam laptop ini. Bisa jadi argumennya karena memang ini laptop gaming, sehingga beberapa port productivity seperti card reader dan juga Thunderbolt tidak dicantumkan atau disematkan dalam laptop ini. Untuk layar, Nitro 5 ini memiliki ukuran 15,6 inci dengan panel IPS display dengan matte finish ya, jadi bukan glossy gitu, sehingga bisa menahan cahaya yang cukup terang untuk tidak mengganggu kita melihat akan layarnya. Dan resolusi layarnya sendiri tuh adalah Full HD dengan maksimum refresh rate hingga 60 Hz. Tapi kalau kalian berminat untuk cari refresh rate yang lebih tinggi, kalian bisa coba cek varian lain dari Nitro 5, yaitu AN5155477. Ada juga beberapa varian lain di mana itu layarnya sudah 144 Hz. Dan dengan ukuran layar 15,6 inci, dijamin kalian bakal puas banget buat main game, karena memang cukup lega ya. Dan dengan IPS panel ini, maka viewing angle-nya cukup baik, sehingga kalau kalian lihat dari samping begini, dia gambarnya nggak wash out. Untuk masalah color coverage sendiri, ini agak menengah untuk kualitas layarnya. Karena dengan color coverage sebesar 57% untuk sRGB dan 36% untuk Adobe RGB, maka ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri, terutama buat kalian, teman-teman yang membutuhkan color akurasi tinggi, seperti para video dan foto editor. Nah, untuk urusan bezel, lumayan tipis di sebelah kiri dan kanannya, di mana dia memiliki ukuran 0,8 cm, dan bagian atasnya 1,4 cm. Paling di bagian bawahnya, ya yang selalu beda cerita, di mana dia biasanya tebal sendiri, dengan panjang 2,8 cm, dan ini ada tulisan Acer di bagian tengah-tengahnya ini. Nah, sekarang kita fokus kepada input device, di mana untuk keyboardnya yang menjadi salah satu komponen utama dari gamers, gitu ya. Ini Acer menyediakan keyboard yang mencoba untuk mendukung akan kebutuhan para gamers dengan memberikan highlight ya, jadi ada highlight warna merah di bagian tombol-tombol yang paling sering digunakan oleh para gamers, yaitu WASD dan juga panah atas, panah bawah, panah kiri, dan panah kanan. Nitro 5 ini juga memiliki tombol dedicated yang berlogo N nih di bagian samping kanan backspace, di mana ini tujuannya untuk bisa menjalankan aplikasi yang bernama NitroSense. Dan aplikasi NitroSense ini berfungsi sebagai command center untuk kalian bisa mengatur beberapa setting seperti putaran kipas, power plan, monitoring, untuk suhu dan juga penggunaan CPU GPU. Bahkan kalian bisa atur audio, yaitu Acer True Harmony, dengan 6 preset yang sudah disediakan oleh Acer. Dan di aplikasi NitroSense ini, kalian bisa aktifkan fitur yaitu Cool Boost, di mana ini bisa memberikan kecepatan dan kemampuan pendinginan yang lebih baik, terutama untuk urusan kipasnya. Jadi kipas ini sendiri tuh bisa lebih cepat hingga 19%, dan juga untuk CPU dan GPU-nya ini sendiri temperaturnya bisa lebih rendah hingga 11%. Jadi kalian cuma tinggal cukup pencet tombol N, maka aplikasi NitroSense ini akan jalan sendiri gitu. Cuma kalau Pichel karena maunya simple ya, jadi tinggal setting aja fan-nya paling tinggi, paling max, walaupun memang suara kipasnya berisik. Keyboardnya ini punya backlight berwarna merah dengan 4 tingkat kecerahan yang kalian bisa atur melalui shortcut, yaitu Fn F10 untuk meningkatkan kecerahan dan juga Fn F9 untuk kalian turunkan kecerahannya. Feeling keyboardnya sih cukup lumayan, punya travel yang pas, dan kemudian feedbacknya berasa banget, sehingga kalau kalian mau pakai gaming, bahkan buat ngetik doang juga oke. Dan laptop ini juga mengakomodir akan tombol numpad di sebelah kanan, walaupun ukurannya itu dia sedikit lebih kayak dikecil-kecilin, dislimin, dibandingkan dengan tombol-tombol alfabet yang ada di sebelah kirinya. Sekarang kita beralih kepada touchpad-nya, di mana ada border berwarna merah yang sama seperti Pichel bilang tadi. Dan untuk finish-nya ini cukup lembut ya, agak licin, dia bisa ngesot gitu doang. Dan pressure point-nya itu bisa sampai atas di bagian touchpad-nya ini. Dan nggak ada tombol dedicated untuk area touchpad-nya sendiri. Jadi kalian cukup tinggal klik aja touchpad-nya, maka dia harusnya akan bisa meregister akan tekanan kalian. Dan untuk multi gesture sendiri ini juga sudah disupport, jadi kalian bisa swipe 2 jari, swipe 3 jari, swipe 4 jari, sesuai dengan fitur-fitur yang biasanya ada di Synaptics touchpad. Dan kalau kalian lagi main game dan nggak mau touchpad-nya ini mengganggu akan permainan kalian, kalian cuma tinggal matikan aja pakai shortcut Fn F7 ya, cuma tinggal pencet, nanti dia akan langsung mati dan ada notification bagian atas. Nah, sekarang kita akan fokus kepada intinya, yaitu performa dari laptop Acer Predator Nitro 5 ini.
Di bagian prosesor ada Intel i5 9300H yang punya 4 inti secara fisik dan masing-masing memiliki inti virtual sehingga total core-nya ada 8. Dan untuk frekuensinya sendiri itu base-nya di 2,4 GHz dan kalian bisa turbo hingga 4,1 GHz. Dan sekedar informasi aja, untuk TDP dari prosesornya ini adalah 45 Watt. Untuk tes performanya, kita coba di Cinebench R20 dan laptop ini mendapatkan skor sebesar 1850 poin. Dan Pichel coba tampilkan beberapa komparasi dengan laptop-laptop yang Pichel udah pernah review sebelumnya. Kemudian Pichel juga coba jalanin rendering tes BMW di Blender, dan laptop ini berhasil untuk menyelesaikan full satu frame dalam waktu 8 menit 20 detik. Dan ini juga perbandingan dengan beberapa model laptop yang Pichel pernah review selama ini. Buat kalian juga yang suka akan video editing, kalian nggak usah khawatir karena editing pakai Premiere Pro juga aman-aman aja. Pichel tes pakai Fidget Bench. Full HD bisa, 4K juga bisa. Kalian cuma tinggal fokus aja berkreasi, dan sama pikirin bagaimana cara untuk kumpulin uang untuk bisa beli laptop ini. Selebihnya biar laptop ini aja yang ngatur deh. Kemudian untuk urusan gaming, laptop ini memiliki teknologi dari Nvidia, yaitu Nvidia Optimus, di mana ada 2 GPU di dalam laptop ini. Yang pertama adalah Intel UHD 630, yang sudah menjadi sepaket sama prosesor dari Intel i5-nya. Kemudian ada Nvidia GTX 1050 untuk kebutuhan gaming dan graphic intense apps kalian. Beberapa varian Nitro 5 juga ada yang varian GTX 1650 dan GTX 1660 Ti, sehingga bisa menjadi opsi buat kalian yang mau cari varian yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau udah ada graphic card-nya, maka kita akan coba tes jalanin games ya. Pichel agak pede nih kalau udah ada GTX-nya. Jadi yang pertama kita coba jalanin game wajib, yaitu GTA 5. Dan konfigurasinya dengan resolusi Full HD dan setting mayoritas di very high. Dan untuk beberapa barnya kita coba penuhin seperti population density dan population variety kita fullin. Dan kemudian distance scalingnya juga kita mentok paling kanan. Dan dengan setting seperti ini, mayoritas semua di 60 FPS lancar jaya. Kemudian Pichel juga coba tes jalanin game FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan setting auto, maka frame rate-nya ini kalau nggak dikunci, kalian bisa dapat di 100 FPS ke atas. Benar-benar smooth banget selama kalian bermain game FIFA 19 ini. Untuk beberapa game sih aman-aman aja, bisa rata kanan. Tapi kalau buat game dengan graphic requirement tinggi, paling dikombinasi antara medium, high, dan juga ultra. Dan kelebihannya dari Nitro 5 ini, terutama buat kalian yang suka main game online, ada suatu aplikasi yang bernama Acer Network Optimizer, di mana ini bisa menjadi aplikasi untuk kalian bisa mengatur prioritas bandwidth saat bermain game ataupun saat kalian menonton video. Jadi di sini kalian diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri ataupun secara otomatis alokasi jaringan internet kalian sesuai dengan selera kalian, atau bahkan kalian bisa blokir aplikasi-aplikasi yang kalian nggak kasih akses kepada internet. Nah, untuk urusan audio, suara yang dihasilkan oleh laptop ini berasal dari 2 buah speaker yang ada di bagian bawah, di sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan. Speakernya ini sendiri sudah menggunakan teknologi dari Max Audio, dan rata-rata audionya ini berada di volume maksimal sekitar 90-100 desibel, dan juga maksimumnya bisa sampai 110 desibel di pengetesan yang Pichel lakukan. Untuk range audionya cukup lebar, walaupun untuk sektor bassnya sih biasa aja karena nggak ada dedicated subwoofer. Dan buat kalian yang mau atur preset audionya, itu ada 6 jenis mode yang kalian bisa pilih melalui aplikasi NitroSense, yaitu yang pertama Gaming General, kemudian Gaming FPS, Gaming Sport, Movies, Music, dan juga Voice. Dan masing-masing ini memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk webcamnya sendiri itu berada di bagian atas di sini, dan laptop ini cuma memiliki resolusi 720p, dan ada LED yang berwarna hijau kalau kalian akan aktifkan webcamnya. Dan untuk kualitasnya sendiri ya standar-standar lah. Kalau kalian mau live streaming di Twitch ya oke lah gitu. Untuk urusan baterai, Acer Predator Nitro 5 ini memiliki baterai sebesar 57.000 mAh, dan baterainya ini sendiri integrated di bagian dalam, sehingga kalian harus buka panel bagian bawah untuk kalian bisa akses baterainya. Kita coba uji ketahanan baterai menggunakan battery eater, dan dengan setting full brightness untuk looping 3D modelnya itu sendiri, laptop ini mampu bertahan dari penuh hingga kosong dalam waktu 1 jam 27 menit. Dan kalau kalian mau pakai browsing, Pichel coba tes bisa bertahan 6-7 jam rata-rata. Ya cukup oke untuk keperluan sehari-hari, terutama buat kalian yang casual gamer, yang sekali-sekali browsing, sekali-sekali gaming, dan sekali-sekali nonton film. Sekarang kita akan coba buka panel bawahnya, dan kalau kalian lihat di panel bawahnya sendiri, itu kalian bisa lihat apa-apa aja yang bisa di-upgrade dari laptop Acer Nitro 5 ini. Kalian yang pertama bisa menemukan ada 1 buah harddisk yang sudah terpasang, yaitu harddisk 1 TB 7200 RPM. Namun buat kalian yang mau storage yang lebih cepat, itu ada 2 slot NVMe tipe 2280 atau yang panjang.
sehingga kalian bisa pergunakan SSD NVMe yang lebih cepat. Dan berikutnya, untuk urusan memori atau RAM, ada 2 slot RAM DDR4, dan salah satunya udah terisi dengan RAM 8GB. Tapi buat kalian yang mau maksimal konfigurasi RAM-nya, kalian bisa pasang lagi tambahan 8GB, itu untuk mengaktifkan dual channel-nya, atau kalian kalau mau to the max gitu ya, itu kalian bisa ganti semuanya ke 16GB kali 2 keping, sehingga total RAM kalian bisa jadi 32GB. Gila. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Nitro 5 AN51554 ini merupakan laptop gaming yang berada di sweet spot gitu ya, dimana Pichel coba cek harganya ini di 10 jutaan, dan tergantung dengan konfigurasinya, kalian bisa akan berubah harganya sesuai dengan speknya, tergantung dari yang kalian pilih. Dan untuk secara desain, Pichel nggak terlalu banyak komplain, cukup oke dengan pemilihan warna yang nggak mencolok, cuma ada warna hitam dan warna merah doang. Namun buat kalian yang RGB banget, ya kalian harus lirik model yang lain karena ini hanya didominasi warna merah aja. Untuk performanya juga oke untuk diajak gaming, editing, bahkan browsing ringan, kalian nggak perlu khawatir. Dan ditopang juga dengan keyboard yang nyaman, sehingga pengalaman kalian akan lebih enak lah gitu. Untuk concern Pichel sih paling berkaitan dengan nggak adanya card reader dan juga nggak adanya port Thunderbolt di dalam laptop ini, karena makin kesini teknologi Thunderbolt punya potensi yang bagus karena transfer speed yang lebih baik, sehingga ada baiknya kalau itu bisa ditanamkan ya kalau bisa di varian-varian berikutnya lah. Jadi paling itu aja review dari Pichel terkait dengan laptop Acer Predator Nitro 5 AN51554. Dan buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bawah. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini dan suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai video-video Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!